Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya tenang, hatinya pun sejuk. Insya Allah semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah amal kita diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak ingin amal kita, pertemuan kita malam ini hampa, kosong, tak bermakna. Majlis menjadi majlis antanya jifah, bangkai busuk, berulat dan berbau. Maka kita berkirim selawat kepada baginda di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau menangkap ular berbisa, jangan ditangkap pakai tangan. Malam ini ulun luar biasa pakai baju sasirangan. Untuk ila hadrati Datuk Kelampayan, Tuan Guru Ijai, para alim ulama bil khusus dari bumi Banjar, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkirim Al-Fatihah, kontak kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, tersambung hubungan kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, mudah-mudahan kita satu tempat dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kabar masyarakat Banjarbaru semuanya? Ini momen ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tahun. Beda tipis dengan ulun. Saya 24. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kelebihan orang Banjarbaru yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Orangnya agamis. Apa itu agamis? Menjalankan agama syariat Islam dengan istiqomah. Dulu, ini cerita dulu. Dulu kabarnya di sini tempat show musik konvensional. Tapi kemudian ketika berubah menjadi masyarakat religius, di sini tempat tablik akbar para ustadz-ustadz hebat-hebat, besar-besar. Malam ini tablik akbar bersama Tuan Guru Zuhdi. Jadi Ustaz Abdul Somad sementara Guru Zuhdi datang. Bulan lalu bersama Dr. Das'ad Latif. Bulan depan bersama Habib Syekh. Artinya apa? Setiap bulan tempat ini menjadi majlis agama Islam. Kalau di tempat lain orang terkejut melihat manusia sebanyak ini. Kalau ini diambil gambar dari atas dengan drone, dikirim, maka orang terkejut. Tapi bagi masyarakat Banjarbaru, biasa guys. Ini biasa. Kenapa demikian? Karena masyarakat Banjarbaru masyarakat yang religius. Tapi terkadang di bagian tempat, di beberapa tempat pengajian ramai, masjid kosong. Tidak begitu halnya di Banjarbaru. Saya sempat agak tersinggung tadi ketika sedang makan. Selesai makan, sebelah kanan wakil wali kota, sebelah kiri wali kota, kanan paling samping Kapolres, kiri Kapolres, kanan Dandim. Begitu selesai makan, semuanya pergi meninggalkan saya.
Di tempat lain kalau pejabat-pejabat ini pergi keluar biasanya cari ruang mau ngerokok. Tapi ternyata semuanya pergi melaksanakan sholat isya. Ustaz Somad nggak sholat isya, jamak takdim. Bangga apa tidak kalau mereka yang diberi amanah tampuk kekuasaan jabatan, ketika azan berkumandang mereka melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini makna religius. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, apa itu kelebihan masyarakat Banjarbaru religius? Apa arti religius? Nggak tahu. Mereka taat beragama. Yang sebelumnya konser musik konvensional, tapi malam ini yang kita dengarkan adalah lantunan-lantunan solawat religius dalam bidang seni. Ternyata agama Islam tidak membunuh darah seni. Anak-anak kita malam ini dalam kumpulan hadrah. Ini kumpulan hadrah yang mendapat lisensi langsung dari Habib Syekh di Solo. Anak-anak, adik-adik sekalian, ini kumpulan hadrah ini hanya untuk ulang tahun saja atau boleh acara-acara yang lain? Boleh. Acara khitan sunat boleh. Nah, bagi yang mau sunat sekali lagi, acara walimah nikah boleh juga. Yang mau nikah sekali lagi. Artinya apa? Banyak orang berkata kami masyarakat religius, sholat Jumat ramai, tabligh akbar ramai. Tapi ketika menikah walimah yang diundang artis pakai rok pendek. Banyak yang salah suap. Kaki ayam masuk. Tapi begitu yang dinyanyikan adalah solawat. Banyak lagu yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh adinda anak-anakku tadi, adik-adik saya. Tapi di antara yang berkesan ketika dia sebut Ustadz Somad, saya nggak hafal. Tapi insya Allah rekamannya ada. Jangan lupa dapatkan di toko terdekat. Nanti direkam lewat satu CD, masukkan dalam MP3. Jangan lupa like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna religius? Merubah dari tempat hiburan konvensional menjadi berbau agama. Yang sebelumnya tidak mengingatkan pada Allah, berubah menjadi majlis solawat dan tabligh akbar. Yang sebelumnya menghadirkan yang tidak mengingatkan pada Allah, yang dihadirkan adalah para ustadz-ustadz dan alim ulama. Yang sebelumnya lagu-lagu melalaikan dari Allah, dilantunkan lagu yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejabat-pejabatnya sholat berjamaah, dan yang paling penting adalah masyarakatnya menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaf wanita, shaf pria. Tidak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada mungkin ya salah-salah dikit, dimaafkan. Maafu anhu insyaallah. Oh, Ustaz Somad menyindir. Tidak, saya Ustaz yang tidak pandai menyindir. Ustaz Somad nggak ngelihat apa? Kurang, karena mata saya silau, cahayanya terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat bingung, Pak Wali ini gimana? Ini antrian masyarakat penuh sampai ke belakang. Mereka lihat apa di belakang sana? Ustadz Somad jangan khawatir, karena di sana juga ada layar monitor dan Ustadz lebih besar dari aslinya. Masya Allah, tabarakallah. Yang di depan sebelah kanan lihat sini, yang sebelah kiri pandang kemari. Makanya dari tadi jamaah nggak ada yang lihat kemari, semua ngelihat monitor. Jika ditanya kenapa kamu lihat monitor, Ustadz lebih bagus di monitor dari aslinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri masyarakat Banjarbaru yang pertama adalah religius. Dari mulai pakanannya, pakaiannya, coba tengok pakaiannya religius, sejuk dipandang mata. Perempuan-perempuan bajunya religius, pakai jilbab. Ada juga beberapa yang tak pakai jilbab, rupanya laki-laki.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiburannya, seninya religius, pemimpinnya religius. Apalagi yang tidak religius di Banjarbaru? Tidak ada. Oleh sebab itu menjadi masyarakat Banjarbaru adalah menjadi orang yang bangga dengan Islam. Betul? Saya saja yang bukan warga Banjarbaru, tapi sudah datang beberapa kali ke Banjarbaru di tempat yang sama. Saya menyampaikan tausiah tabligh akbar di sini, siang panas terik, ramai. Malam ini malam ramai, tidak kelihatan ujungnya di mana. Tapi sepeda motor parkirnya rapi, helm-helm semua telungkup, rapi. Lihatlah gambar penuh lautan umat manusia. Kenapa masyarakat Banjarbaru bisa rapi begini? Saya dapat bisikan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut, karena sudah terlatih haul Tuan Guru sekumpul. Abdul Somad, engkau datang ke Banjarbaru jangan GR. Jangan nanti ketika pulang kau berkata, jamaah saya, tulisan di Banjarbaru ini sudah cantik Abdul Somad, kaligrafinya sudah mantap, bagus dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masyarakat Banjarbaru sengaja tidak memberi titik ba. Mereka kosongkan titik ba. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah indah. Tapi mereka menghormatimu Abdul Somad. Lalu mereka mengundangmu dan berkata, berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meletakkan titik ba, lalu semua orang mengambil gambar, foto, cantik, indah. Orang yang tidak tahu berkata, itu tulisan Abdul Somad. Tapi orang yang tahu berkata, tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Tuan Guru Ijai. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, penulis kitab Ad-Durrun Nafis, dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Lalu datanglah Abdul Somad hanya meletakkan titik ba saja. Paham yang saya ceritakan? Dari anggukan kepalanya. Jadi kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini diupload di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, di grup-grup WhatsApp, orang luar akan berkata, ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Banjarbaru ramai. Orang Banjarbaru berkata, siapapun yang datang ke Banjarbaru, kami tetap ramai karena kami adalah masyarakat yang religius. Ini yang pertama perlu ditanamkan ke anak-anak kita. 21 tahun adalah usia remaja, muda belia, hawa nafsu bergelora. Usia 21 tahun. Kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, umur 21 tahun, mahasiswa semester 3. Sedang nakal-nakalnya, sedang sakau-sakaunya, sedang mabuk-mabuknya, sedang pacaran banyak playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, cap gayung, ceduk sana ceduk sini. Tapi 21 tahun usia Banjarbaru, Banjarbaru yang religius, tidak diperingati ulang tahunnya dengan perbuatan maksiat, tapi berzikir, bersolawat, bertablik akbar, berkumpul berzikir, memuja-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan suara 40 orang saja menembus pintu langit, apalagi malam ini menembus pintu-pintu singgasana arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik tasbih tahmid takbir kita ke atas,
jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Virus-virus corona pingsan semua. Di tempat lain orang takut berkumpul, takut bersalaman. Sekarang orang tidak lagi bersalaman dengan tangan, dengan siku. Sekarang orang tidak ada lagi yang berani ngobrol bicara karena takut air liurnya muncrat membawa virus. Tapi begitu saya datang ke atas tadi, semuanya salam, cipika, cipiki, peluk, rangkul. Orang Banjarbaru tidak khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Masya Allah, mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi nampaklah jawaban malam ini. Kalau ada yang heran mengapa anak-anak muda Banjarbaru bisa datang pengajian seragam, kenapa anak-anak muda Banjarbaru bisa ikut tabligh akbar, kenapa anak-anak muda Banjarbaru taat religius, karena ibu mereka adalah perempuan-perempuan solehah. Fotonya diambil gambar oleh Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Jam 10 tadi Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota inspeksi kemari, sudah ada yang datang jam 10. Sudah duduk jam 10. Abdul Somad yang malu kepada Allah. Ternyata di akhirat nanti catatan amalmu tidak ada apa-apanya. Abdul Somad, kau datang kemari karena diundang, kau datang kemari karena dijemput, kau datang kemari karena dihadiri oleh orang ramai. Tapi mereka tidak masyhur di bumi, mereka tidak dikenal di YouTube, mereka tidak ada follower. Tapi mereka dikenal oleh malaikat sejak jam 10 pagi tadi, dicatat oleh malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer terkenal di bumi, tapi malaikat di langit tidak pernah mengenalnya. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Oleh sebab itu jangan bangga kau di atas ini Abdul Somad diberikan karpet berwarna merah seperti pejabat-pejabat internasional, dengan bunga yang berwarna merah, matamu pun lama-lama menjadi merah, bangkit aura merah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, sesuai dengan yang dibacakan tadi. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak, dua saja, beriman, bertakwa. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Allah tidak katakan barakatan satu, tapi Allah gunakan bentuk jamak. Barakat, barokah, 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 barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah tanahnya, barokah kantornya, barokah negerinya. Minas sama, dari langit turun barakah, wal ard, dari bumi turun barakah. Janji siapa? Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Banjarbaru bukan negeri yang ada banyak barang tambangnya. Dia tidak mengandalkan sumber daya alam, dia hanya mengandalkan sumber daya manusianya saja. Tapi apa mau dikata, 6,9% pertumbuhan ekonomi terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Tambangnya tidak ada, tidak ada hasil alamnya. Dari mana itu datang? Hari ini dibuktikan. Kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kedepankan, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kau layani alim ulama, kau sambut tamu-tamu, tuan guru kumpul setiap tahun, kau muliakan mereka, maka Allah berikan barokah. Dari mana datangnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, datang ke Banjarbaru sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa nggak maju ke depan dikit? Lampunya pas di sini. Kalau saya maju nanti gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor.
Sama bentuknya, tengok. Saya gerakkan ke atas juga, ke bawah. Sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain kalau saya diundang, mobil yang jalan 10. Dari mulai mobil di depan. Mobil di Banjarbaru yang jalan cukup 1 bis saja. Efektif, tidak banyak menghabiskan duit negara. 1 mobil. Tidak macet. Kadang orang berpikir semakin ramai, semakin mewah, semakin mahal, semakin macet, semakin hebat. Itu bukan orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru tidak ingin membuat masyarakat sulit macet. Berapa banyak orang memaki-maki. Apa ini? Mentang-mentang pejabat. Saya pun ikut kena maki juga. Tapi dengan 1 mobil yang lewat, iring-iringan tidak terlalu banyak. Bensin yang menetes, setiap tetesnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pejabat-pejabat ini jabatannya tidak lama, tapi hisabnya luar biasa lama. Oleh sebab itu mereka kita doakan supaya istiqomah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tadi saya mulai jam 8, sudah jam 8.30. Yang pertama, ciri masyarakat Banjarbaru adalah religius. Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustadz? Ada 5. Ustadz tahu dari mana? Ya, adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja. Hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu, dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan, setiap ketemu salaman. Dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup. Salaman bolak-balik, auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. Hei King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat. Budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar, tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Nah ini sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan balik. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid. Tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, yang memperhatikan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ketika mau maju, mau memulai acara, protokol izin dulu ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota izin, ya Pak Wali Kota ngomong ke saya, Ustadz Somad sudah boleh dimulai? Dalam hati saya, jarang-jarang orang begini. Pak Wakil Wali Kota mau maju ke depan, Pak Dan Lanut ada, Pak Dandim ada, Pak Kapolres ada, semua angkatan ada, Laut dan Lanut. Laut kok Dan Lanut? Kalau Laut itu Dan Lanal. Saya bukan nggak ingat, cuman mau ngetes jamaah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
alim ulama, para habaib hadir semuanya malam ini. Ini menunjukkan bahwa kita bersama menjaga budaya bangsa. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selama saya ceramah di Banjarbaru, belum pernah ada orang bertanya ke saya, "Hai Ustadz Abdul Somad, sukumu apa?" Belum pernah ada satupun yang bertanya itu. Andai ada yang bertanya akan saya jawab, "Suku bunga." "Margamu apa?" "Margarin." Karena mereka tahu ketika kau sampai ke sini Abdul Somad, maka engkau adalah bagian dari kami. Ketika kau sampai kemari Abdul Somad, maka engkau sopan, kami pun akan menjaga tata krama sopan santun kami. Betul? Ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana mereka mau lewat. Saya lihat itu bagaimana orang Banjarbaru kalau dia mau lewat di depan kita, Amit, Amit, walaupun namanya Abdullah, Amit. Padahal mestinya yang Amit itu kan kalau Abdul Hamid. Mohon maaf Pak Abdul. Sopan santun mereka luar biasa. Ketika mereka mau foto, izin dulu, "Ustadz, boleh foto Ustadz?" "Boleh." "Selfie-nya dari kanan apa kiri?" "Boleh minta video pendek Pak Ustadz?" Luar biasa sopan santun, tata krama, budi bahasa ini. Yang membedakan kita dengan binatang, mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan, mohon maaf, adalah terletak pada sopan santun. Kalau hanya makan, monyet pun makan. Kalau hanya sekedar punya anak, kucing lebih banyak anaknya. Tapi di mana perbedaan engkau dengan hewan terletak pada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya saya sebenarnya segan ini. Karena kalau saya tonton ceramah guru-guru, guru Zuhdi, guru Ijai, guru Sekumpul, kalau saya lihat video mereka di YouTube, mereka itu ceramahnya slow, pelan, lembut. Tiba-tiba saya bandingkan dengan ceramah saya teriak-teriak, "Jamaah!" Tapi saya mau coba lembut, nggak bisa pula. Oleh sebab itu maka Abdul Somad berteriak itu bukan karena dia tidak punya sopan santun tata krama, tapi memang sudah bawaannya dari dulu begitu. Saya yakin jamaah di Banjarbaru semuanya paham dan maklum itu insyaallah. Amin. Dah, asal udah diaminkan selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, anak-anaknya diajarkan menyalami ulama. Itu ada ulama nah, itu ada habib nah, itu keturunan Rasulullah nah, itu zuriat Rasulullah nah, dicium tangannya. Hari ini anak-anak tidak tahu lagi menghormati ulama, mereka sibuk dengan gadget mereka. Nak, salam tamu nak, dia kasih tangannya. Dia suruh pula tamu itu mencium tangannya. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Ustadz nyindir ya? Enggak. Tadi dari mulai di hotel, dari mulai di airport, dari mana-mana. Begitu turun di airport saya heran. Ini kenapa orang Banjarbaru sudah berubah ini? Kenapa tidak lagi sopan santun menghormati ustadz ini? Kenapa mereka tidak lagi seperti dulu? Kenapa mereka tidak ada yang menyalami dan menyambut? Rupanya saya pakai masker. Mereka nggak kenal. Disangka mereka turis dari Wuhan. Begitu dibuka foto sama Pak Wakil Wali Kota dengan sahabat-sahabat yang menyambut, datang semua menyerbu, nggak bisa lagi dihalang, langsung masuk mobil, langsung berangkat. Begitulah mereka menghormati, begitulah mereka. Padahal yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan habib, yang datang ustadz kecil yang beratnya hanya 50 kilo saja. Tapi begitu orang Banjarbaru memuliakan dan menghormati, Masya Allah, Tabarakallah, sampai di hotel, sampai hotelnya hotel yang religius, hotel yang islami. Mau tinggal di hotel itu mesti menunjukkan KTP dan surat nikah. Di tempat lain bebas saja, mau bawa siapa, istrimu, istri kawanmu, istri tetanggamu, bawa. Begitu sampai di dalamnya ada arah kiblat. Ini arah kiblat. Saya beberapa kali diundang di beberapa kota, sampai di dalam buka laci, nggak ada arah kiblat. Lihat di atas, nggak ada arah kiblat. Hidupkan handphone,
kiblat. Allahu Akbar. Masuk teman satu lagi ngasih tahu, salah. Rupanya beda handphone, kiblatnya beda. Tapi ini hotel-hotel yang religius. Berapa kali Ustaz Abdul Somad diundang di suatu tempat, sudah pakai peci, sudah pakai sorban, sudah pakai baju koko, siap mau ceramah. Begitu di lift, langsung masuk perempuan pakai baju yang kainnya belum selesai dijahit. Roknya panjang, resleting belum dipasang. Oh, ketahuan Ustaz ngelihat ya. Saya nggak ngelihat. Cuman kan nggak mungkin saya salah pencet nomor lift berapa. Artinya apa? Kalau datang engkau ke Banjarbaru, insya Allah matamu akan terjaga dan terpelihara. Kenapa? Karena orang Banjarbaru dalam satu hembusan nafasnya, dia adalah orang yang beragama, dia adalah orang yang taat sebagai muslim, tapi juga dia orang yang tidak meninggalkan adat istiadat dan budi bahasanya. Ini mesti kita jaga bersama. Siap menjaga ini? Bapak-bapak, ibu, insya Allah siap. Maka anak-anak generasi penerus bangsa ini pun akan menjadi generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya Kalimantan, tidak hanya Indonesia, tapi insya Allah dunia ini akan dipimpin oleh anak putra putri kita, insya Allah. Amin. Apa ini Ustaz Somad? Cerita dunia. Loh, Allah aja nyebut dunia. Coba lihat doanya, Rabbana atina. Itu. Jadi kalau ada orang katakan jangan pikirkan dunia, loh, terus gimana doanya? Rabbana atina fil akhirati, langsung. Allah aja nyuruh fid dunia dulu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa, karena kau hidup di dunia. Bapak hidup di mana? Alhamdulillah masih ingat. Di sebagian tempat saya tanya, Bapak hidup di mana? Di planet Mars. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri masyarakat Banjarbaru? Pertama, religius. Yang kedua, tidak meninggalkan sopan santun adat istiadat. Kalau bahasa kampungnya, the local wisdom. Yang ketiga, dia tetap menjaga cinta tanah air. Siap menjaga NKRI. Dari teriakannya itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Siap menjaga Pancasila. Masya Allah. Dari teriakannya ketahuan sudah makan malam. Kadang di tempat lain pas saya teriak, siap jaga Pancasila. Siap. Gimana musuh kita mau takut? Kita dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua, saudara kita di Papua mayoritas Kristen, Katolik, Protestan. Aceh, Islam. Tengah-tengahnya Bali, Hindu. Di situ semua ada yang Buddha. Tapi semua kita diikat dengan apa? Bineka Tunggal Ika. Bermacam-macam suku, bangsa, agama, tapi tetap satu juga. Apa itu ciri orang Banjarbaru? Dia cinta tanah air. Kalaulah tidak karena cinta tanah air orang Banjar, maka sudah lama negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Tapi mereka lebih memilih lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata negeri kita dijajah orang, putih tulang mati. Maka banyak pejuang-pejuang yang mati sebagai syuhada. Gara-gara mereka meninggal itulah maka kita merdeka hari ini. Betul? Dulu kita diajarkan mengheningkan cipta, pejam mata. Ustaz Somad, kalau mengheningkan cipta apa yang kau baca? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Al-Fatihah. Saya kirimkan Fatihah kepada mereka. Siapa yang mengatakan Fatihahmu tidak sampai, mari kasih nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati, saya kirim Fatihah. Kalau nggak sampai, kasih kabar cepat-cepat. Sedangkan pelepah korma yang basah ditusukkan di makam, apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Maka ketika pelepah korma itu basah, dia bertasbih,
tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal di bawah, bisa meringankan azab kuburnya. Orang yang kena azab kubur saja bisa ringan azabnya karena tasbih pelepah korma, apalagi orang soleh yang baik tentulah mendapat pahala dari bacaan Al-Fatihah. Man halala sab'ina marrah, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat untuknya tahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali dihadiahkan kepada orang meninggal dunia sampai pahalanya. Siapa yang tidak percaya, nanti aku akan kirim. Tahlil has been sent, tahlilmu sudah dikirim. Kalau tidak sampai, berarti kau sudah di tempat yang berbeda, bukan di alamat yang kutuju. Di mana tuh Pak Ustadz? Neraka jahanam. Makanya doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sekarang kita sedang mengalami krisis cinta tanah air. Orang tidak lagi peduli kepada bangsanya, tidak lagi peduli kepada isi tanah alam lautnya. Kita yang punya laut tapi ikan kita diambil orang, kita yang punya tanah tapi digarap orang. Padahal dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya kita. Kalau tanahnya diambil orang, airnya punya orang, apa makna lagu itu? Maka setiap hari Senin kita tetap menyanyikan itu. Saya masuk ke dalam hutan, naik mobil 5 jam, tinggalkan mobil di tepi sungai, naik sampan 5 jam, bahkan kalau sedang surut 7 jam, sampai ke dalam, mengganti bendera yang robek, yang sobek dimakan usia. Kami tempel lagi di dinding-dinding bendera kecil, mengajarkan mereka bagaimana upacara bendera, menaikkan sangsaka merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah anak-anak sekolah di Banjarbaru masih ada upacara bendera? Kalau nggak hujan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cinta tanah air harus kita tanamkan terus. Kalau tidak, dia akan mengalami degradasi. Kalau tidak, dia akan mengalami kelunturan. Kalau tidak, dia akan hilang. Kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda sudah pulang, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, yang tinggal sendal Jepang. Tapi pengaruh-pengaruh pemikiran asing yang merusak kepala anak kita, menghancurkan generasi bangsa. Wajahnya wajah orang sehat, bahasa Inggrisnya mantap, badannya tidak kurang cacat, tidak kurang satu apapun, tapi kepalanya sudah dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Slenderman. Siapa yang merusak kepalanya? Chucky. Chucky, boneka yang bawa pisau dapur, yang membunuh orang usia 15 tahun tapi membunuh anak umur 5 tahun. Siapa yang merusak? Belanda, Jepang tidak lagi datang merusak. Jerman, Prancis sekutu tidak lagi datang merusak. Tapi yang merusak adalah film-film melalui www.youtube.com. Alhamdulillah, masyarakat kita tidak dihebohkan dengan film. Yang dia tonton tausiah ulama, yang dia tonton adalah hadrah Habib Syekh, yang dia saksikan adalah tontonan yang menjadi tuntunan. Tuh, mata dua itu bukan jin, itu drone. Kameranya sedang menyala. Mari kita hidupkan senter kita masing-masing. Yang bawa HP, kita mau bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli hidilillah
bi'ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, kameranya udah hilang, matikan. Masya Allah, tabarakallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Wa huttan anku asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan. Wa rufi'at laku asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan yang berselawat tadi dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang Banjarbaru: pertama, religius; kedua, menjaga adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, akhlakul karimah. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, cinta menjaga lingkungan. Ini pohon kayu masih hijau di balik tiang listrik. Di tempat lain kayunya dipotong, tiang listriknya dijual. Habis. Sekarang mandang ke kanan masih ada pohon hijau, mandang ke kiri masih ada pohon hijau, memandang kemari masih ada pak polisi pakai hijau. Sering-sering melihat mata warna hijau, maka matamu akan sejuk. Makanya orang Banjarbaru ini matanya sejuk karena sering melihat warna hijau. Makanya kubah Nabi, saya ziarah ke makam Tuan Guru Sekumpul, saya lihat banyak warna hijau, karpetnya hijau, ada bunga-bunga warna hijau, ada ornamen-ornamen warna hijau, karena hijau adalah sunnah. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah aja warna hijau, bajunya nggak warna hijau, oh, dikasih warna ini ya ini yang dipakai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kalau kita naik pesawat, itu yang terlihat di bawah dulu, cerita dulu. Dulu kalau orang naik pesawat, dia bercerita kepada temannya di sebelah, itulah negeriku Indonesia, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman hijau. Hari ini tidak lagi hijau. Kenapa? Karena hutan sudah dipotong gundul. Yang ada di bawah hanyalah dataran pasir gurun Sahara, bekas tambang-tambang liar. Tidak lagi ditanami, tanam tanaman, reboisasi tidak ada. Akhirnya akar-akar tanah tidak lagi dapat menahan, maka banjir bandang datang, longsor datang, hancur aspal. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Betul? Kenapa? Karena Banjarbaru tidak punya tambang. Banjarbaru tidak punya SDA, sumber daya alam. Tapi Banjarbaru punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita tidak punya tambang, Ustaz, tapi di Banjarbaru universitas, guru besar, tuan guru, kiai, alim ulama. Kalau kamu punya emas akan hilang. Kalau kamu punya perak, batu bara akan habis. Tapi kalau kau punya sumber daya manusia, sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi. Mana buktinya? Tuh. Itu buktinya ulama-ulama sudah meninggal dunia, tapi karya mereka masih dibaca. Ulama sudah tidak ada di atas dunia, sudah tidak bisa bertemu dengan kita, tapi bisa mengumpulkan orang. Lebih dari 1 juta orang bisa berkumpul. Betul apa betul? Karena memang nggak ada alternatif lain. Saya cuma nanya, betul apa betul? Betul. Ada orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Masih hidup, masih bernyawa, matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bicara, dibukanya di rumahnya open house, open terbuka,
house rumah, open house rumah terbuka, silakan datang makan gratis. Orang nggak mau mampir karena takut makan haram. Tapi ada orang sudah lama meninggal dunia tahun 2005, tapi masih bisa mengumpulkan umat manusia, tidak tahu di mana ujungnya. Semua datang, orang-orang yang datang menyambut, tamu-tamu dipersilakan datang, diajak makan, sama seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu hanya terjadi di Banjarbaru. Ustadz Somad ngomong, emangnya pernah datang haul? Belum. Saya nggak tahu tanggal Masehinya tabrakan terus dengan tanggal Hijriah. Pas dilihat, waduh, saya nggak berani membatalkan jadwal, takut disumpah orang nanti mati berdiri. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, nanti nggak salah jadwal lagi insya Allah. Saya ingat-ingat itu 5 Rajab, 5 Rajab, 5 Rajab, harus ingat 5 Rajab, bukan Masehi Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga lingkungan inilah luar biasa. Tadi Abdul Somad cerita tentang pohon kayu tetap terjaga, tetap hijau ya. Ternyata nggak perlu jauh-jauh Abdul Somad, pohon kayunya tidak perlu jauh, di atas pentas pun ada pohon berbunga. Ini bunganya asli atau plastik? Hah? Asli guys, asli. Harum semerbak. Saya harus pastikan dulu, soalnya di tempat lain saya pernah ceramah, perempuan itu seperti bunga, dia akan seperti kuntum yang mekar, lalu kemudian wangi harum semerbak, sampai masanya dia akan layu dan mati. Semua jamaah senyum. Kenapa senyum? Rupanya bunganya plastik. Tapi di Banjarbaru mereka tidak mau itu kepalsuan. Mereka tidak suka ada dusta di antara kita. Mereka maunya yang asli, yang original. Bunganya asli, bunga memang bunga hidup. Ini menjaga lingkungan. Banjarbaru siap menjaga lingkungan? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu kau potong, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Hadisnya belum dibacakan Abdul Somad, orang Banjarbaru sudah mengamalkan itu. Tidak ada pohon kayu yang ditumbang. Hijau, hijau. Malam aja kelihatan hijau, apalagi siang. Luar biasa, betul. Saya jalan-jalan lihat ada spanduk baleho tertulis besar, one man, one tree. One man, satu orang, one tree, satu pohon. Satu orang menanam satu pohon. Bahkan di beberapa kantor KUA, kalau ada orang mau nikah ditanya, kamu mau nikah? Iya, bawa satu pohon. Istrimu mau nikah juga? Iya, bawa satu pohon. Istrinya berapa? 3, bawa 3 pohon. Tapi ternyata itu bukan saja slogan Departemen Kementerian Kehutanan, itu adalah ajaran Islam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa kita menanam padahal kita sudah mau mati? Kita tidak akan memakan manis, tidak akan menakan manis buahnya, tidak akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi malam ini semua orang yang berada di bawah pohon kayu itu, maka orang yang menanam pohon kayu itu akan mendapatkan rahmatnya. Kalau dia sudah mati, terang makam kuburnya. Maka besok pagi kita mulai menanam pohon kayu. Kamu nanam apa? Toge. Tanamlah tanaman yang umurnya panjang. Sawit 25 tahun, kelapa 50 tahun. Tapi Nabi berkata, tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucu. Saya 43 tahun. Anak saya insya Allah lebih tua dari saya. Cucu saya, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Tanaman apakah itu? Tanaman korma, umurnya 100 tahun. Korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW mati, tapi korma di sela-sela dahannya, satu batang korma ada 17 anaknya. 17. Maka dia akan jatuh ke bawah, tumbuh lagi, mati, tumbuh lagi.
Korma yang ditanam oleh Nabi ketika membebaskan Salman Al-Farisi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai hari ini 1400 tahun yang lalu tetap hidup mengalir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangi lingkungan, jangan kotor. Selesai acara ini nanti semua sampah-sampah harus dibawa masing-masing. Tutup botolnya masukkan ke kantong. Saya sendiri sampah saya bawa. Jangan sampai besok, waduh, plastik dipoto oleh wartawan dari atas. Inilah efek ceramah Abdul Somad. Hanya mengotori Banjarbaru. Sampah-sampah dikumpul dalam plastik, dicampakkan, dibuang ke dalam laut. Akhirnya ketika ikan hiu mati terdampar di pantai, dibelah perut ikan hiu, isinya botol minuman jamaah pengajian Banjarbaru. Yang menanggung dosanya siapa? Ketua panitia. Yang menanggung dosanya siapa? Bapak wali kota yang ngundang buat acara. Yang nanggung dosanya siapa? Yang paling besar dosanya yang ceramah. Karena dia tidak mengingatkan jamaah. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Cobalah tengok, lantai bersih, tak ada sampah satupun. Bersih. Sebagaimana tadi kita datang kemari bersih, jaga lingkungan, maka pulang nanti juga akan bersih. Siap? Nampaknya yang menjawab hanya 5%. Siap jaga kebersihan, siap jaga lingkungan, siap cinta kebersihan. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, apalagi ibu-ibu, jangan sembarangan buang jarum pentol. Ini suaminya minta teh manis, mama mana teh, dilemparnya jarum pentol, masuk ke dalam. Oleh sebab itu jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah-sampah yang bentuknya plastik. Itu tidak hancur 100 tahun, Pak. Bentuk plastik, botol-botol kimia dibuang ke laut. Oh, dosa kita. Kita sudah menganiaya, kita sudah menzolimi. Ittaquz zulma, jangan kamu buat zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah kita tetap menjaga lingkungan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang, berniaga, berjualan di sana. Ternyata tablik akbar ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tidak hanya menjadi berkah bagi jamaah, pedagang-pedagang juga jualannya Masya Allah. Tolong buang sampah pada tempatnya. Siap? Yang bilang siap yang jualan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat yang keempat dari orang Banjarbaru. Pertama, religius. Kedua, menjaga adat istiadat. Ketiga, cinta negara. Keempat, cinta menjaga lingkungan. Yang terakhir, yang kelima,